Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswanti, NIM 2502331201203. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus batuan dan jenis-jenis batuan. Halo guys, tahu nggak sih bahwa batuan itu punya siklus? Kalau diibaratkan bayi, ada waktunya batuan itu lahir, tumbuh, berkembang, dan akhirnya mati. Siklus batuan merupakan sebuah proses perputaran di mana material bumi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Siklus ini terjadi karena interaksi antara batuan dengan berbagai faktor, seperti perubahan suhu tekanan, aktivitas vulkanik, erosi, dan pelepukan yang terjadi di permukaan bumi. Faktor tersebut dinamakan faktor eksogen, dan perubahan pergerakan lempeng dalam gerak bumi yang dinamakan faktor endogen. Proses perubahan batuan ini membutuhkan waktu hingga ribuan tahun. Secara singkat, proses siklus batuan ini berasal dari magma yang berada di bawah permukaan bumi. Kemudian mengalami pendinginan sehingga menjadikannya sebuah batuan. Batuan ini nantinya akan hancur dan mengalami perubahan-perubahan hingga akhirnya akan kembali lagi menjadi magma di bawah permukaan bumi. Nah, supaya lebih jelas bagaimana siklus batuan yang terjadi di planet bumi, mari kita bahas lebih lanjut. Magma merupakan bahwa pokok pembentukan batuan yang terletak di bawah permukaan bumi. Magma mengalami proses kristalisasi, yaitu proses pembentukan hingga membentuk sebuah kristal atau mineral dari magma yang membeku. Ini nantinya akan membentuk sebuah jenis batuan, yaitu batuan beku. Batuan beku berdasarkan proses terjadinya dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku intrusi, batuan beku korok, dan batuan beku ekstrusi. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita bahas apa itu ketiga batuan beku tersebut. Pertama, batuan beku intrusi. Batuan ini terbentuk ketika magma yang panas dan cair naik ke permukaan bumi, tetapi tidak mencapai permukaan, melainkan mengendap ke dalam kerak bumi. Proses ini terjadi di bawah permukaan, di mana magma yang berasal dari ke dalam bumi mendingin dan mengeras secara perlahan. Kedua, batuan beku korok atau geng terbentuk melalui proses pendinginan magma di dalam lubang pembekuan yang sempit seperti celah atau rekahan di dalam kerak bumi. Ketika magma panas dan cair mencapai celah-celah sempit ini, pendinginan terjadi dengan cepat karena kontrak dengan batuan sekitarnya yang lebih dingin. Ketiga, proses terbentuknya batuan beku ekstrusi terbentuknya saat magma panas dan cair mencapai permukaan bumi melalui celah-celah atau kawah gunung api dalam proses yang dikenal sebagai erupsi vulkanik. Ketika magma mencapai permukaan tekanan dan suhu yang lebih rendah menyebabkan pendinginan dan pembekuan yang cepat sehingga terbentuklah batuan beku ekstrusi. Nah guys, berdasarkan tingkat proses terbentuknya batuan beku, batuan intrusi yang terjadi di dalam bumi akan berkemungkinan besar untuk berubah kembali menjadi cair dan kembali menjadi magma. Karena proses batuan ini berada dalam perut bumi yang relatif masih terkena pengaruh panas bumi, sedangkan batuan korok yang terbentuk di celah atau rekahan di dalam kerak bumi akan mengalami tekanan akibat pergerakan lempeng dan temperatur bumi yang tinggi. Batuan korok ini akan berubah menjadi batuan baru, yaitu batuan metamorf. Sedangkan untuk batuan beku ekstrusi yang berada di luar permukaan bumi tentu saja akan mengalami proses pelepukan dan erosi sebab terpapar langsung oleh cuaca di bumi, baik air hujan maupun panas matahari. Maka dari itu, batuan yang berada di permukaan bumi jelas lebih cepat mengalami pelepukan dan erosi dibandingkan batuan yang berada di bawah permukaan bumi. Batuan beku ini akan menjadi pasir dan akan tersedimentasi di daratan yang lebih rendah seperti sungai, danau, atau lautan. Setelah sedimentasi berlangsung, maka batuan ini akan kembali kompak dan memadat sehingga akan muncul batuan baru, yaitu batuan sedimen. Sama halnya dengan batuan beku. Batuan sedimen berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen klasik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik.
Yang pertama adalah batuan sedimen klasik atau sering disebut juga batuan sedimen mekanik. Batuan ini terjadi ketika batuan beku yang telah mengalami pelapukan dan sedimentasi, kemudian mengalami pengendapan batuan yang dipengaruhi oleh air, angin, atau es sehingga menghasilkan fragmen-fragmen batuan yang lebih kecil yang disebut dengan plastik. Kedua adalah batuan sedimen kimiawi. Batuan ini terbentuk ketika dalam proses pengendapan atau sedimentasi terjadi proses kimia air menguap karena sinar matahari mengakibatkan mineral kimia yang terlarut di dalam air akan mengendap di dasar perairan sebagai endapan kimia. Ketiga adalah batuan sedimen organik. Proses terbentuknya batuan ini dimulai ketika organisme hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme mati dan jauh ke dasar perairan. Di sana sisa-sisa organisme ini dimulai ketika organisme hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme mati dan jatuh ke dasar perairan. Di sana sisa-sisa organisme ini terakumulasi dan tertimbun oleh endapan-endapan sedimen yang telah mengalami pelapukan dan terlarut oleh air sehingga batuan yang tersedimentasi dan organisme hidup bersatu. Setelah batuan menginjak pada tahap batuan sedimen, batuan ini selanjutnya akan mengalami tekanan pergerakan lempeng dan temperatur bumi. Batuan sedimen ini akan berubah menjadi batuan baru, yaitu batuan metamorf batuan. Batuan metamorf berdasarkan proses terjadinya dibagi menjadi tiga, yaitu batuan metamorf regional, batuan metamorf dinamik, batuan metamorf termal. Pertama, batuan metamorf regional merupakan batuan yang telah mengalami tekanan dinatur yang tinggi akibat subduksi dari lempeng, sedangkan batuan metamorf dinamika bisa terjadi akibat adanya pergeseran dan pergerakan tektonik lempeng tanpa adanya pengaruh perubahan suhu akibat intrusi magma. Dan yang terakhir adalah batuan metamorf termal, di mana proses terbentuknya dipengaruhi akibat kenaikan temperatur yang dipengaruhi perubahan suhu intrusi magma di dalam bumi. Nah, batuan metamorf ini bisa berubah kembali menjadi batuan sedimen ketika mengalami pelapukan dan erosi sehingga akan mengalami kembali sedimentasi. Selain kembali tersedimentasi, batuan metamorf ini bisa mencair dan menjadi magma kembali akibat pengaruh temperatur di dalam bumi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi siklus batuan dan jenis-jenis batuan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.